Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita soal Zimbabwe. Ini tuh cerita tentang sebuah negara yang lahir dengan harapan gede banget, tapi perjalanannya, wah, penuh liku dan tantangan. Ini kisah tentang harapan, kekecewaan, dan perjuangan yang kayaknya belum selesai. Kutipan ini tuh pas banget buat gambarin cerita Zimbabwe kan? Kemerdekaan itu ibaratnya baru garis startnya aja. Balapannya sendiri, nah itu ditentukan sama setiap keputusan yang diambil setelahnya. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Yuk kita mundur dulu ke titik awalnya, pas mereka merdeka. Coba deh bayangin euforianya waktu itu. Sebuah bangsa baru lahir, penuh optimisme, rasanya kayak bisa menaklukkan dunia. Setelah berjuang bertahun-tahun, yang diinginkan rakyatnya ya cuma satu, perubahan. Mereka pengen ada kesetaraan, keadilan, dan yang paling penting ya kesempatan buat hidup lebih baik. Sesuatu yang udah lama banget nggak mereka rasain. Dan di awal-awal kelihatannya semua harapan itu jadi nyata loh. Pendidikan maju pesat, layanan kesehatan juga makin bagus. Dunia luar bahkan sampai muji-muji Zimbabwe dianggap sebagai bintang baru di Afrika. Kelihatannya sempurna banget kan? Tapi ya seperti yang kita tahu, cerita nggak berhenti di situ. Nah ini dia, seringkali apa yang kelihatan bagus di permukaan itu di bawahnya ada masalah. Jadi kira-kira retakan apa sih yang mulai kelihatan di pondasi negara yang tadinya tampak kokoh ini? Slide ini nunjukin sebuah dilema yang jujur aja bahaya banget. Di satu sisi, kemajuannya kelihatan jelas, semua orang bisa lihat. Tapi di sisi lain, diam-diam kekuasaan itu mulai ngumpul di tangan segelintir orang aja. Nah, ini nih bibit masalah besar yang bakal muncul nanti. Dan pusat dari semua ketegangan ini, masalah tanah. Coba bayangin, tanah warisan leluhur kalian dikuasai sama sekelompok kecil orang cuma karena peninggalan zaman kolonial. Ini bukan lagi soal duit atau ekonomi, tapi ini soal harga diri, soal keadilan. Api yang tadinya cuma sekam ini akhirnya meledak juga. Isu tanah jadi pemicu yang mengubah sejarah Zimbabwe buat selamanya. Karena tekanannya udah luar biasa besar, pemerintah akhirnya ngambil langkah yang drastis banget. Mereka meluncurkan program reformasi tanah besar-besaran, tujuannya ya buat memperbaiki ketidakadilan sejarah itu. Tapi ternyata niat baik aja nggak cukup kan? Tanpa perencanaan yang benar-benar matang, reformasi ini malah jadi kacau balau. Jadi ajang rebutan yang penuh intrik politik. Tujuannya bukan lagi soal keadilan, tapi geser jadi soal siapa yang paling berkuasa. Terus dampaknya gimana? Wah, datangnya cepet banget dan menghancurkan. Negara ini langsung jatuh ke jurang krisis ekonomi. Coba lihat deh grafik ini. Penurunannya drastis banget kan? Sektor pertanian yang tadinya jadi tulang punggung ekonomi negara hancur lebur dalam sekejap. Jadi intinya gini nih, Zimbabwe yang dulunya dapat julukan lumbung pangan buat kawasan Afrika, sekarang malah jadi negara yang bergantung sama bantuan makanan dari negara lain. Kebayang nggak perubahannya? Ekonominya benar-benar terjun bebas. Hiperinflasi terjadi gila-gilaan. Coba dibayangin, kalian kerja keras seumur hidup, nabung, nilai uangnya hilang gitu aja dalam semalam. Lenyap. Di balik angka-angka statistik yang bikin pusing itu, ada penderitaan manusia yang nyata. Jutaan orang terpaksa pergi dari rumahnya, keluarga-keluarga jadi terpisah, komunitas hancur. Ini benar-benar tragedi kemanusiaan yang skalanya besar banget. Oke, dan semua itu membawa kita ke kondisi Zimbabwe hari ini, sebuah negara yang masih terus berjuang buat lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Padahal ya, Zimbabwe itu punya semua modal buat jadi negara maju. Sumber daya alamnya melimpah, rakyatnya juga dikenal ulet. Tapi ya itu, potensinya seakan-akan terbelenggu sama rantai sejarah dan keputusan-keputusan di masa lalu. Ini ninggalin satu pertanyaan besar yang sampai sekarang mungkin belum ada jawabannya. Gimana caranya sebuah negara bisa menghormati sejarah perjuangannya, tapi di saat yang sama nggak terjebak di dalamnya? Gimana cara mereka bisa benar-benar move on? Kisah Zimbabwe ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Kemerdekaan itu bukan garis finish, tapi justru baru awal dari sebuah perjalanan panjang. Dan arah yang diambil setelahnya, itulah yang menentukan segalanya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang bakal nulis bab selanjutnya dari cerita Zimbabwe ini, dan bakal seperti apa isinya?